Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada siang hari ini insyaallah kita akan bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan, dan bersegeralah untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan bersyukur bahwa kita diberi kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, kesukaan, ketentraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah pengasih penyayang kepada hambanya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha cerdas, Allah yang Maha kaya, dan semua itu adalah karena kasih sayang yang dilimpahkan kepada hambanya, dan hamba hanya disuruh bersyukur. Pada saat ini kita di bulan Desember banyak yang membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Namun saya memberikan topik yaitu keluarga Imran, bahwa dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim, dan memilih keluarga Imran melebihi segala umat
di seluruh alam ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu beberapa yang dipilih Allah adalah Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dan semua itu dilebihkan alal alamin untuk semesta alam ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat qasas dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Dalam surat Yusuf ayat 2 juga ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir. Artinya ayat 1 menjelaskan ayat yang lain, ayat 1 menyempurnakan ayat yang lain, dan ayat 1 memberikan pengertian juga ayat yang lain. Imran punya istri, dan istrinya bernazar. Ya, jadi ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Tidak cuma yang berbahagia kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Istri Imran bernazar, kalau menurut tarikh memang saat itu kepingin anak laki-laki supaya bisa berjuang untuk Palestina. Tapi kenapa ya Allah, anak saya perempuan? Tapi juga diterima karena itu datangnya dari Allah juga, diberi nama yaitu Maryam. Nah, maka Tuhan yang menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki." Jadi Imran dan istrinya punya anak perempuan, walaupun sebetulnya menginginkan anak laki-laki supaya bisa berjuang di Palestina. Tapi yang lahir perempuan diberi nama Maryam. Kemudian untuk diasuh kepada Zakaria yang waktu itu adalah seorang nabi dan rasul. Zakaria mengasuh Maryam. Kenapa? Zakaria berdoa pada Allah, "Ya Allah, saya ini sudah tua, istri saya mandul, tulang saya sudah lemah. Bagaimana ya Allah?" Tapi Allah memberikan kabar, dengan mengasuh Maryam, Zakaria juga akan mendapatkan anak yang nanti oleh Zakaria diberi nama yaitu Yahya, dan Maryam dengan Yahya adalah satu asuh orang tua yaitu Zakaria. Ini menurut Al-Quran, sesuai dalam surat Al-Imran dan juga dalam surat 19 surat Maryam. Disitulah saya di depan sudah mengatakan ahsan proses. Nanti secara konteks kekinian kita akan mengetahui cerita itu untuk kita secara pragmatis. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Maka Zakaria memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, berilah aku dari si engkau seorang anak yang baik, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Maka setelah itu memberikan anak yang nama Yahya, dan Yahya ini suatu saat juga menjadi nabi dan rasul, dan Maryam nanti suatu saat juga melahirkan anak laki-laki, Isa al-Masih atau Isa bin Ibnu Maryam. Sidang Jumat yang berbahagia, maka saat Maryam telah mendapatkan wahyu dari Allah, karena menurut ilmu kedokteran mengalami parthenogenes. Parthenogenes itu adalah karena punya gens ganda. Setelah melihat malaikat wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan, terjadilah interaksi dan pembuahan. Tapi ini mana wallahu alam yang benar, tapi menurut ilmu pengetahuan juga ada yang seperti itu. Sehingga Maryam ini istilahnya hamil tanpa seorang ayah. Kalau kita bisa membayangkan anak seorang pembesar, anak seorang ulama, perempuan, gadis, belum punya suami, hamil, seperti apa di media sosial kalau kita bisa membayangkan saat itu. Dan waktu itu kan juga begitu, menjadi perbincangan. Tapi apa oleh Allah? Allah sudah mengangkat Maryam ini. Sungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Dan akhirnya Maryam yang diasuh oleh Zakaria ini menjadi wanita putri teladan, bisa menurunkan seorang anak laki-laki. Maka istri Imran yang dulu berdoa punya anak laki-laki, diberikan cucu laki-laki, yang cucu ini menjadi nabi dan rasul. Luar biasa. Maka kalau kita berdoa mungkin bisa saja belum bisa anak laki-laki, yang ada perempuan, tapi kadang sudah nanti punya cucu laki-laki dan sebagainya. Itulah Allah, maha adilnya Allah. Karena istri Allah sudah bernadar seperti itu. Maka kemudian setelah melahirkan Isa dengan proses yang sangat luar biasa, hadirin bisa dibaca di dalam kisah Al-Quran, di bawah pohon kurma, melahirkan dan lain sebagainya, yang semua itu intinya bahwa Isa adalah seorang hamba Allah yang diberi kitab dan sebagai nabi. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa berkata, sungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lantas doanya juga, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, zakat selama aku hidup. Inilah Isa menurut Al-Quran, menurut Islam. Isa itu juga sholat, zakat. Berarti sebetulnya memang kalau kita korelasi dengan hal yang lain, bahwa Khawariyun itu adalah muslimin. Dan kemudian Isa ini juga diperintahkan wa barra bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi Allah itu juga memerintahkan untuk berbakti kepada ibunya. Ibu adalah seorang yang bisa melahirkan. Ibu adalah lambang seorang yang mulia. Ibu adalah yang
lambang yang bisa melahirkan kedamaian untuk anak-anaknya. Ibu adalah lambang seorang yang bisa melahirkan kesejukan untuk keturunannya. Ibu juga lambang seorang yang bisa melahirkan keselamatan untuk keturunannya. Maka begitulah Maryam, seorang putri teladan yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran itu. Maka Nabi Isa langsung juga berkata, wassalamu ala yauma wulidu, wassalamu ala alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan, keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada aku diwafatkan, dan pada aku dibangkitkan. Inilah Isa Al-Masih menurut Al-Quran, bahwa dia juga selalu ingin menjadi orang yang soleh. Maka dari kisah itu kita akan melihat konteks kekinian. Karena kalau kata kita hanya melihat kisah saja, oh seperti itu, kita tidak akan mendapatkan pelajaran apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita melihat konteks kekiniannya, bahwa ketika istri Imran berdoa untuk mendapatkan keturunan, itu harus dengan sabar, termasuk kita berdoa meminta pada Allah harus juga sabar. Dan juga pendidikan yang diasuh oleh Zakaria, Maryam dan Yahya, karena seorang pendidik sebagai Zakaria Nabi dan Rasul itu harus juga kita tiru, punya kecerdasan IQ, punya kecerdasan emosional, juga punya kecerdasan spiritual. Kalau tiga-tiganya ini bisa kita tularkan kepada orang yang lain, cerdas, emosinya juga cerdas, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, dan spiritualnya kuat, cerdas juga dia dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah cara mendidik Zakaria kepada Maryam dan Yahya. Dan bisa kita ambil pelajaran juga bahwa Zakaria idh nada rabbahu bin nada'in khoniyah. Saya ulang, idnada rabbahu bin nada'in khafiyah. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan Tuhannya dengan suara lembut dan lemah lembut. Maka Zakaria seorang pendidik bisa mendidik Yahya dan Maryam. Dia juga berdoa pada Allah, menggagahkan jiwanya, walaupun sudah tua, jiwanya digagahkan dengan cara apa? Adalah khawiyah, yaitu lemah lembut. Manakala kita makin tua, makin lembut, makin lentur, kehidupan kita akan selalu bahagia. Dan itulah pelajaran yang kita dapat. Maka doa seperti yang disampaikan juga secara konteks kekinian, Isa Al-Masih minta diberi kesejahteraan, keselamatan waktu lahir, waktu wafat, dan waktu dibangkitkan. Dan semoga kita nanti diwafatkan dalam keselamatan kesejahteraan, dan kita dibangkitkan juga dalam kesejahteraan dan keselamatan sebagaimana doa Nabi Isa. Jalanallahu wa iyyakum minal faizina amin wa taqallana wa iyyakum bi jumlatil bagi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la
muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dunyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa Allah.